Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa ta'ma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Kemudian marilah kita selalu berusaha untuk tetap mempertahankan keyakinan kita, yaitu pegangan hidup kita, jalan hidup kita yang bernama Al-Islam. Islam itulah yang harus kita pegang teguh. Islam yang mana? Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam yang bermacam-macam mereknya, modelnya dan sebagainya, bukan Islam yang berasal dari sesuatu pondok pesantren tertentu, apalagi pondok pesantren yang tidak jelas seperti yang dihebohkan belakangan ini. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan dalam kitabnya bahwa manusia itu terbagi menjadi dua macam. Ada manusia yang beriman dan ada manusia yang kafir. Dan itu akan terus ada sepanjang dunia ini ada. Jadi jangan mimpi bahwa kita akan bisa menghilangkan orang-orang kafir. Tidak, orang kafir akan terus ada sampai hari kiamat.
Saudara sekalian, setelah kita mengetahui bahwa manusia itu ada dua macam, ada yang beriman, ada yang kafir, marilah kita memilih, marilah kita menentukan sikap kita dalam hidup ini. Apakah kita akan menjadi golongan manusia yang kafir, atau kita akan memilih menjadi golongan manusia yang iman. Karena saudara, kalau kita sudah menyatakan diri sebagai orang yang beriman, kita harus beda dengan orang kafir. Sebaliknya orang yang kafir, mereka pun tidak mau sama dengan orang yang beriman. Maka dari itu saudara sekalian, sidang Jumat yang berbahagia, di dalam ayat yang sudah pernah disampaikan di mimbar ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Wa qulil haqqu mir rabbikum, kata Allah. Wakul, dan katakanlah wahai Rasul, al-haqqu, kebenaran itu adalah min rabbikum, yang datang dari Allah, Rabb kalian, pemelihara kalian, Tuhan kalian. Faman syaa falyu'min, kata Allah selanjutnya. Maka barang siapa yang mau beriman, silahkan dia beriman. Waman syaa, dan siapa yang mau, yakni mau memilih kafir, falyakfur, kata Allah, maka silahkan dia kafir. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi. Allah taala berfirman dalam surah yang sudah sering kita baca tentunya, surah Yunus, surat yang ke-10, pada ayat yang ke-7 dan 8 sampai 9 sampai 10. Allah taala menyatakan, Allah di dalam 4 ayat ini Allah berbicara tentang orang kafir dan orang beriman. Nah, kita termasuk yang mana? Kalau kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini, maka kita masuklah ke dalam golongan orang yang beriman. Kalau itu adalah ayat untuk orang beriman. Tapi kalau yang kita jalani dalam kehidupan ini, saya ulangi, jangan tidur. Penting ini. Kalau yang kita jalani dalam kehidupan ini adalah jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang kafir, walaupun kita bersyahadat, walaupun kita sholat, walaupun kita pergi haji setiap tahun, umroh, bulan Ramadan juga puasa Ramadan, itu tidak ada gunanya kalau dalam kehidupan ini kita berperilaku, bersikap seperti orang-orang yang kafir. Maka perhatikanlah firman Allah ini. Allah menyatakan, innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Allah menyebut orang kafir itu adalah inna, sesungguhnya, al kafiruna, itu kata para ulama ahli tafsir. Kalimatnya berbunyi innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan kami, dengan Allah, orang-orang yang tidak berharap ketemu dengan Allah, dengan kami, itu orang kafir. Dalam hidupnya dia nggak pernah berpikir bahwa suatu ketika nanti akan ketemu dengan Allah, terus nanti aku bilang apa di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepadaku, hei kamu Sugeng, selama kamu kuberi umur, sekarang 63 tahun umur saya, kamu pakai untuk apa umurmu? Kamu kuberi harta, kamu dapat dari mana harta itu dan kamu gunakan untuk apa? Kamu diberi ilmu, kamu pakai untuk apa ilmu kamu? Dan seterusnya. Banyak pertanyaan nanti akan ditanyakan kepada kita. Saudara sekalian, Allah menerangkan, orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Hidupnya tidak pernah mikir tentang akhirat. Yang dia pikir cuma dunia saja. Makanya di belakangnya Allah menyatakan, waradu bil hayati dunya. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia. Bagi mereka dunia inilah yang penting, sehingga mereka tiap hari yang dipikirkan masalah dunia saja. Bagaimana nanti menang di 2024? Itu pikirannya sudah jauh ke depan sana. Berbagai cara mereka usahakan bagaimana supaya bisa menang, dan tidak mau diganggu, tidak mau tidak mau dikalahkan, tidak boleh kalah. Itu orang kafir kayak gitu modelnya.
Mereka ridho dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, dan mereka tenang dengan kehidupan dunia. Kalau punya duit tenang, kalau gak punya duit gelisah. Itu model orang kafir. Kalau kita masih seperti itu saudara, berarti kita masih termasuk orang kafir. Kulitnya saja, casingnya saja kita beriman, batinnya masih kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian Allah menyatakan yang ketiga, walladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang kafir adalah satu, orang yang tidak pernah berharap ketemu dengan Allah. Dua, orang yang ridho dengan kehidupan dunia, senang dengan kehidupan dunia. Makanya yang mereka pikirkan dalam kehidupan ini cuma urusan dunia, duit. Berkuasa, terus itu yang dia pikirkan. Dia tidak pernah mikir bahwa kekuasaan akan menjadi penyesalan di akhirat nanti. Yang ketiga, mereka tenang dengan kehidupan dunia ini. Yang keempat, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami, terhadap Al-Quran, mereka lalai. Mereka melalaikan Al-Quran, mereka melalaikan ayat-ayat kami. Itu kata Allah. Sebaliknya, selanjutnya Allah menyatakan, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Mereka yang seperti wahai Rasul, sampaikan kepada orang-orang Mekah itu, bahwa orang-orang yang seperti itu mereka adalah tempat tinggal mereka nanti sesudah mati adalah neraka. Ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Kenapa? Bima kanu yaksibun, karena perbuatan mereka sendiri. Perbuatan mereka perbuatan yang membawa mereka ke neraka. Kalau ngomong bohong. Ngomong bohong ini salah satu penyebab masuk neraka. Berbuat zalim ini yang membuat orang masuk neraka. Berhukum, memutuskan hukum gak adil, tidak adil dalam memutuskan hukum, itu juga menyebabkan orang masuk neraka, dan seterusnya. Sebaliknya kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, orang-orang yang beriman itu wahai Rasul sampaikan, mereka adalah orang-orang yang mengaku beriman dan mereka wa amilus solihat, mereka beramal soleh. Yahdihim rabbuhum biimanihim, dengan iman mereka itulah Allah akan selalu menunjuki mereka, membawa mereka dengan iman yang ada dalam hati mereka, beramal yang saleh, yang ujungnya kata Allah nanti mereka akan masuk ke dalam tempat yang tajri min tahtihimul anhar, akan mengalir dari bawah tempat tinggal mereka sungai-sungai fi jannatin naim, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Da'wahum fiha subhanakallahumma, doa mereka, ucapan mereka, seruan mereka di surga hanyalah ucapan subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan penghormatan antar mereka penghuni surga di akhirat nanti, di surga nanti bukan lagi selamat pagi, selamat siang, merdeka, hidup ini, tidak ada lagi kayak begitu. Yang adalah salam, assalamualaikum. Kemudian yang terakhir kata Allah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari seruan atau doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan sudah renungi 4 ayat yang terdapat dalam surat Yunus ini, kemudian kita lihat diri kita. Apakah kita sudah memenuhi kriteria orang yang beriman, yaitu orang yang selalu menjaga imannya, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, jangan sampai hancur, jangan sampai hilang, kemudian menjaga amal-amal soleh kita terus dengan istiqomah kita beramal soleh, kemudian kita minta kepada Allah dengan banyak berdoa, dengan banyak berzikir, dengan mengucapkan subhanakallahumma, banyak mengucapkan doa seperti itu. Kemudian di akhir semua doa-doa kita diakhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu yang kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang beriman. Tapi kalau pikiran kita masih selalu tentang dunia, melupakan Al-Quran, tidak menyempatkan diri untuk mempelajari Al-Quran, ingat itu sifat orang kafir, dan orang kafir tempatnya tidak lain adalah di dalam neraka. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd,
ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anjil muslimina fi Indonesia wa fi sairi biladil muslimin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.